Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala berada di malam ke-27. Itu berarti sudah 26 hari ibadah puasa yang kita jalankan. Mudah-mudahan ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah lainnya selama 26 hari senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua pasti menginginkan ketenangan hati atau ketenangan jiwa. Meskipun di antara kita itu mencari ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa itu dengan cara mungkin berekreasi ke tempat-tempat wisata, kemudian mungkin lebih banyak ke pantai, bisa melihat samudra, ombak, atau bahkan ada yang untuk menenangkan hatinya itu pergi ke tempat-tempat apa? Diskotik. Atau mungkin yang lebih sering kita dapati, mungkin untuk menenangkan hati itu duduk di warung kopi, minum kopi sambil ngerokok. Cuma sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah ketenangan yang sebenarnya yang mereka dapatkan? Tentu tidak. Ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran yang didapatkan di tempat-tempat itu adalah ketenangan yang fata morgana, hanya ketenangan semu. Tapi jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, coba kita datangi majelis-majelis ilmu, ya seperti selesai sholat tarawih kita duduk, siapapun yang berada di sini menyampaikan ayat-ayat Allah, kita merasakan adanya ketenangan hati yang kita dapatkan, karena di dalamnya disampaikan atau dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, beliau mengatakan, jemaah sekalian, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul, suatu kelompok berkumpul, komunitas berkumpul, masyarakat berkumpul, jemaah berkumpul fi baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah. Ya seperti kita ini, kita selesai sholat kemudian kita duduk, kita mendengarkan yatluna kitab Allah, mereka duduk kemudian membaca, mempelajari, mendengarkan ayat Allah disampaikan. Jadi dari malam pertama sampai malam ke-27 itu kita selesai sholat tarawih, sebelum witir kita mendengarkan bacaan-bacaan ayat Allah yang disampaikan, baik itu dalil Al-Quran maupun qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu bainahum illa najalat alaihim sakinah. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan saling mengajarkan satu sama lainnya. Jadi yang hadir ini mungkin di samping kanan kiri tidak mendengar sambil ngobrol, kemudian di samping yang mendengar itu menyampaikan, ayo kita dengarkan. Saling mengajarkan satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Illa najalat alaihim sakinah, melainkan jemaah sekalian yang pertama, nazalat alaihim sakinah, ketenangan yang Allah berikan kepada mereka. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Ini adalah ketenangan yang hakiki, ketenangan yang kita dapatkan. Kalau kita duduk di warkop terus kita cerita sesuatu menyenangkan, pasti menyenangkan. Tapi selesai rokoknya habis, kopinya habis, pasti ketenangan itu selesai. Kita mau duduk lagi, uangnya sudah habis. Siapapun yang duduk di rumah Allah, kemudian dia membacakan, mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian mereka saling mengajarkan satu sama lain, maka disitulah Allah menurunkan nazalat alaihim sakinah, ketenangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran itu, ala bidzikrillah hitatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Cuma sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang selama 26 hari, malam ini yang 27, itu yang kita dengarkan setiap ba'da sholat tarawih sebelum witir. Apa yang kita dengarkan itu bisa memperbarui iman kita, bisa memformat karakter kita yang mungkin di 11 bulannya sebelumnya itu kita jarang duduk di majelis-majelis ilmu. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ghasyiyatuhumur rahman. Di dalam itu tidak hanya Allah berikan ketenangan, tapi di dalam itu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahmat Allah, kita yang hadir berada di Ramadan, kemudian berada di malam ke-27, ini adalah rahmat dan karunia Allah terbesar untuk kita. Allah menyebutkan dalam surah Yunus ayat 58 itu, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatik fabidzalika falyafrahun." Katakan hai Muhammad, dengan rahmat dan karunia Allah itu mestinya mereka itu bersemangat, mestinya mereka itu bergembira. Jemaah sekalian rahmat Allah, hanya dengan rahmat Allah itu, karunia Allah, kita masih berada di tempat ini. Berapa banyak orang yang berdoa di 11 bulan sebelumnya, ketika bertemu Ramadan Allah mewafatkan mereka terlebih dahulu. Ada yang Allah berikan ujian sakit, tapi ada sebagian orang yang Allah berikan kemampuan sehat, usia yang panjang, bertemu dengan Ramadan, tapi mereka tidak berpuasa. Berarti mereka belum mendapatkan rahmat atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita, Allah berikan rahmat untuk kita. Huwa khairum mimma yajma'un. Dengan rahmat dan karunia itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia. Jadi rahmat Allah itu jauh lebih baik. Di antara kita ini nanti di akhirat itu masuk surga itu juga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahman. Ketenangan yang Allah berikan, kemudian rahmat yang meliputi kita sekalian. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, wa hafathumul malaikat. Kita duduk ini, di samping kanan kiri kita itu dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Para malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah mereka, maafkan kesalahan mereka. Kalau malaikat sudah berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah. Coba jemaah sekalian, ini yang kita dapatkan, ini yang kita inginkan ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu. Nah jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakannya. Pertama diberikan ketenangan, kemudian dikelilingi rahmat Allah, malaikat mengelilingi kita, kemudian yang terakhir nama kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala
di hadapan makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah. Coba Pak, kalau kita disebut sama takmir pasti senang Pak, dibacakan lewat mic, atau mungkin dibacakan mungkin lewat direktur atau tempat kerja kita, bos kita, itu pasti senang Pak, pasti senang karena nama kita disebut. Tapi jauh lebih senang itu ketika nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak senang Pak? Pasti semua merasakan kesenangan. Maka jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 ini adalah indikator ketenangan yang kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan itu di Ramadan ini indikator-indikator ketenangan itu kita dapatkan. Kalau kita tidak mendapatkan itu, maka ada sesuatu yang bermasalah dalam diri kita. Kalau kita baca Quran juga tidak merasakan kenikmatan, sholat juga tidak merasakan kelezatan, kekhusyuan, qiyamul lail juga kita tidak merasakan nikmat beribadah, maka ada sesuatu dalam diri kita itu bermasalah. Bukan Qur'annya, bukan sholatnya, bukan bacaan Quran kita, tapi diri kita koreksi. Maka Allah mempertemukan kita dengan Ramadan agar kita bisa mengevaluasi, memperbaiki diri kita, dan insya Allah kita keluar dari Ramadan itu menjadi pribadi-pribadi la'allakum tattaqun, menjadi individu yang soleh dan istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita, dan insya Allah menjadi asbab kita dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.